Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel yang bahas seputar tutorial dan bisnis online. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas tentang Tokopedia lagi nih. Nah, apa yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang optimasi banner di toko kita. Kenapa sih harus banner, Bang? Kenapa gak yang lain gitu, optimasi produk, optimasi judul ataupun optimasi deskripsi? Nah, ada beberapa poin penting kenapa banner ini bisa harus kita optimasikan. Yang pertama, banner sangat berpengaruh image toko di mata pembeli. Kedua, banner yang menarik dapat meningkatkan kunjungan atau traffic ke toko kita. Dan yang ketiga, banner yang menarik juga dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap toko kita. Nah, sudah jelaskan kalau banner ini adalah inti dari toko kita, teman-teman ya. Istilahnya itu kalau ini mah tangan ya mungkin ya, tangan ataupun jantungnya ya. Kalau misalnya nggak ada banner, itu mungkin semua orang itu nganggapnya itu kurang apa ya, kurang profesional ataupun tokonya itu kurang dipercayai. Karena apa? Karena nggak ada kejelasan dari toko tersebut. Oke. Dan untuk banner ini di Tokopedia ataupun di Shopee ya, ada beberapa rasio yang harus kita gunakan. Kita harus pilih salah satunya. Yang pertama, ada rasio 2:1 dengan ukuran 1500 dikali 750 pixel. Dan yang kedua ada rasio 1:1 dengan ukuran 1500 dikali 1500 pixel. Untuk yang ketiga ada rasio 3:4 dengan ukuran 1124 dikali 1500 pixel. Nah, buat tampilannya itu seperti ini ya. Untuk rasio 2:1 itu seperti ini. Untuk rasio 1:1 itu seperti ini. Dan untuk rasio 3:4 seperti ini. Ini agak panjang ya teman-teman, vertikal lah. Nah, oke, kita bahas dulu isi kontennya. Sebenarnya sama ya, mau rasio 1:1 ataupun rasio 3:4. Kontennya juga sama seperti ini. Untuk maksimal kita bisa menggunakan banner di marketplace Tokopedia itu 5 banner ya. Yang pertama kita buat konten ini sebagai banner pembuka. Itu tentang kaos distro original, ada apa ya, operasional jam kerja, dan ada apa ya, sedikit promosi untuk mengarahkan ke sosial media kita. Nah, kenapa sih Bang harus seperti ini? Yang pertama kita harus menunjukkan dulu ke si pembeli, kita ini jualan apa. Meskipun orang itu tahu dengan titlenya kita itu menjual produk passion ya, tapi kita juga harus menjelaskan passionnya itu passion yang lokal, impor atau original. Kalau misalnya original, kita langsung cantumkan di sini. Itu harus sesuai dengan produk kita teman-teman. Jadi jangan bohongi si pembeli. Itu nggak bakal apa ya, nggak bakal berkah ya kita jualan. Nah, yang kedua jam operasional kerja. Nah, ini mungkin penting juga. Kenapa sih harus buat seperti ini? Yang pertama, si orang itu mungkin takutnya seperti ini. Ada kan kebanyakan orang itu yang labil ataupun ada juga orang yang rusuh. Di Indonesia itu banyak ya teman-teman, beda-beda lagi orangnya. Kalau kita nggak ngecantumin jam operasional kerja, orang itu mungkin jam 10 malam dia itu chat. Setelah di chat, mungkin kita itu nggak balas, tapi kita itu online. Misalkan kita online tuh lagi cari-cari produk yang ingin kita beli juga kan, misalnya kayak gitu. Terus orang itu bisa juga komplain seperti itu. Kenapa sih nggak balas? Padahal saya itu lagi butuh gitu produk itu. Pasti ada yang kayak gitu ya, ngechatnya itu kayak gitu. Ada juga misalnya udah ngechat terus gak dibalas, dia itu langsung pergi kayak gitu. Nah, itu sayang banget teman-teman ya. Sayang banget kalau misalnya satu konsumen aja pergi. Kita tuh jangan sia-siakan konsumen kita. Meskipun orangnya itu ya ada yang berbeda-beda lah karakteristiknya. Nah, usahakan untuk apa ya, buat operasional jam kerja ini agar si pembeli itu tahu. Kalau misalnya dari jam 5 lewat, berarti kita itu nggak bisa balas chat mereka. Terus yang kedua ini ada sedikit promosi ya. Dapatkan info terupdate seperti promo, diskon, dan testimoni produk di Instagram kami. Itu mau Instagram, mau website ataupun mau Facebook juga terserah. Tapi kini di sini saya targetkan Instagram. Kenapa harus buat seperti ini? Yang pertama, kita akan lebih memprediksi ke si pembeli. Maksudnya itu kita akan lebih tahulah pembeli itu kayak gimana maunya. Terus kita juga bisa ngasih diskon di luar marketplace. Teman-teman mungkin sudah tahu ya perbedaannya. Kalau misalnya kita transfer di marketplace, duit bakal ditahan dulu. Kalau misalnya udah barang udah sampai, duit bakalan langsung masuk ke rekening kita. Beda dengan misalnya kita order di luar marketplace, contohnya di Instagram, kita langsung transfer, udah datang. Mungkin si barangnya itu agak telat ya datangnya, duit udah sampai, barang akan datang sesudah transfer kayak gitu teman-teman. Mungkin dari situ kita juga bisa ngadain giveaway juga kan, bisa kan teman-teman, untuk menambah follower kita. Dan di situ kita juga bisa mendapatkan dua penghasilan, dari Instagram juga dan dari marketplace juga. Sudah paham kan untuk banner yang pertama? Nah, di sini silakan teman-teman buat. Bisa berbeda juga bisa ya teman-teman, terserah ya. Itu terserah kreativitas teman-teman lah. Oke, kita langsung masuk ke banner yang kedua. Nah, di sini ada tulisan beli gratis 2, diskon gila tanggal 1 sampai 15 November, harga semua kaos Rp 60.000. Nah, ini adalah diskon, mungkin ini diskon yang udah lama banget, banyak dipakai ya teman-teman. Beli 2 gratis 1. Tapi di sini saya membuat salah satu kelebihan, yaitu dengan semua harga kaos itu 60.000. Bayangin aja, misalnya beli 2 kaos
dengan harga 60.000. Itu mungkin otomatis si orang itu pengen banget, apalagi kaosnya itu kaos yang dia inginin gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa saya buat tanggal seperti ini? Agar si orang-orang itu ingat bahwa tanggal tersebut itu akan ada promo besar-besaran seperti itu. Dan otomatis kalau misalnya smart people orangnya, dia itu bakalan order sebelum tanggal 1 sampai 15 November. Karena apa? Ya bisa aja mereka itu lagi sibuk-sibuknya, lagi nggak bisa buka marketplace, lagi nggak bisa punya duit di waktu itu, dan dia juga mungkin di saat waktu di saat punya duit sebelum tanggal 1 itu mereka tuh langsung order karena apa, takut kehabisan. Nah biasanya seperti itu teman-teman ya. Saya udah ngerasain ya, kalau saya misalnya beli produk di Shopee ataupun Tokopedia, kesannya itu bakal seperti itu, ada diskon pada tanggal tertentu, sedangkan pada tanggal tertentu itu kita itu belum tentu punya duit teman-teman. Jadi langsung aja order di hari itu, meskipun cuma bisa dapat diskon biasa-biasa lah, kayak diskon potongan harga ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi buatlah sebuah diskon di sini ya, untuk menarik si pembeli beli produk kita. Buat diskon yang benar-benar benar-benar menantang ya teman-teman. Benar-benar super gila lah untuk diskonnya. Nah, oke, kita next langsung ke banner yang ketiga. Nah, di sini kita menjelaskan kelebihan produk ataupun kelebihan toko kita. Jelaskan kelebihan teman-teman, toko teman-teman itu seperti apa sih? Produk teman-teman itu kayak gimana sih? Apakah harganya murah ataupun mahal? Apakah bahannya itu kayak gimana kalau misalnya fashion ya? Gimana dengan pengirimannya? Gimana dengan kualitas bahannya? Dan gimana dengan kelebihan yang lain? Nah, di sini saya contohkan dengan harga lebih murah. Kita harganya itu harus kompetitif dengan si penjual lain, si kompetitor lain. Harus kompetitif banget, maksudnya itu harus misalnya harga si kompetitor lain ataupun penjual lain dengan produk yang sama itu harganya itu sekitar 85.000. Kita bisa jual dengan harga 83.000. Mungkin rugi 2.000 ya teman-teman. Gak jadi masalah ya, yang namanya promosi juga bakal seperti itu. Terus jelaskan juga yang kedua itu bahannya itu kayak gimana. Nah teman-teman itu jualan produk itu bahannya itu kayak gimana sih? Apakah kualitasnya itu bagus? Kalau misalnya fashion itu bahannya itu awet apa gimana teman-temannya? Apakah bahannya itu impor ataupun lokal? Silakan jelaskan, karena dari seluruh pakaian yang mereka cari itu selain harga itu adalah bahan kayak gitu. Terus di bagian pengiriman nih, apakah pengiriman itu lola ataupun cepat? Nah untuk pengiriman cepat sampai ini teman-teman bisa pertimbangkan lagi ya, jangan sampai nipu orang. Maksudnya itu jangan sampai nipu si pembeli. Dari teksnya ini sampai cepat, dari teksnya ini, dari keterangan kelebihan itu cepat sampai, sedangkan dari kurirnya itu lama. Jadi kita harus pilih yang lebih cepat. Contohnya itu mungkin Grab ataupun GoSend ya biasanya teman-teman. Oke. Yang kedua ini adalah kualitasnya nih. Apakah kualitas bahan kita itu tebal ataupun tipis ya? Biasanya kaos itu antara tebal dan tipis. Terus bahannya itu biasanya itu kayak katun combat 24S ataupun 30S. Di sini teman-teman bisa jelaskan kelebihannya. Misalnya nyaman adem, kita bisa gunakan kelebihan itu teman-teman. Oke. Nah, untuk terakhir adalah kebutuhan si konsumennya nih. Misalnya dari semua ini pasti ada kekurangan dong. Apa kekurangannya? Yaitu mereka itu pengen desain sendiri teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa jelaskan, bisa kostum sablon. Pasti mereka itu istilahnya itu pengen banget kalau kayak gitu. Custom sablon capelan sama ceweknya kan, ataupun sama pasangannya itu bisa teman-teman. Jadi kita harus mempertimbangkan juga dengan adanya harga yang lebih murah, bahan yang lebih awet, terus dengan pengirimannya, dengan kualitasnya, kita juga harus mempertimbangkan apa sih keinginan si pembeli itu, kekurangan dari kita ini, apakah dengan sablonan apapun dengan diskonnya kayak gitu teman-teman. Jadi silahkan teman-teman riset lagi kebutuhan si pelanggannya selain dari produk itu kayak gitu. Oke teman-teman ya. Untuk banner yang lain yang vertikalnya juga sama ya, tampilannya itu akan seperti ini. Yang untuk banner square-nya berbanding satunya juga akan seperti ini, seperti itu. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya, optimasi bannernya. Semoga teman-teman bisa menambahkan ilmu dan wawasan dari saya tentang optimasi banner ini. Cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.